dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Di majelis ini juga saya minta Fatihah ini kita niatkan buat kesembuhan. Saya punya adik yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan salah seorang teman saya jamaah Mudzakarah Ihya juga sedang dirawat di rumah sakit PON. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan semua saudara-saudara kita yang sakit zahir dan batin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Halaman 318. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu man 'ada maridan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamati ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu Ya ibn Adam istat'amtuka falam tut'imni qala ya Rabbi kaifa ut'imka wa anta rabbul alamin kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin qala ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi Ibna Adam istaiqaintuka falam tusqini qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin qala istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi amma 'alimta annaka law saqaitahu wajadta dzalika 'indi rawahu Muslimun wa Ahmadu sahihun. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita akan membaca pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendengarkan pesan dari Nabi yang termasuk dalam hadis qudsi, ada dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad, yaitu tentang pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu man 'ada maridan ay hadza sawabu man 'ada maridan. Bermula ini pahala dari orang yang menjenguk orang yang sakit, nengokin orang yang sakit. Ini menarik ibu bapak, karena itu saya pilihkan ini karena dua-duanya mengandung karunia Allah. Ketika orang yang sedang sakit, kemudian dia sabar, dia nggak ngeluh. Kan ini banyak terjadi pada diri kita, saudara-saudara kita di sekitar kita. Tapi mereka kemudian sabar menerima itu. Ente kalau ngelihat ada orang yang kayak begitu, itulah orang yang diceritakan di dalam Al-Quran akan mendapatkan ampunan dan dia mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Ayatnya jelas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ayat lanjutannya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bahkan sedang mendapatkan penyakit atau mendapatkan ujian apa saja, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', takut dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, kesusahan dia urusan ekonomi kan berasa berat, kemudian jiwanya wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kalau dalam tafsirnya bisa kematian, bisa terbunuh dalam perang, bisa juga amrod, orang yang sakit. Maka kemudian mereka adalah orang-orang yang bila mendapatkan itu dan berlaku sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang mendapatkan musibah dan mereka dalam keadaan sabar. Siapa mereka? Dikasih penjelasan oleh Allah orang-orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini amalan para kekasih Allah. Apabila menimpa mereka musibah, maka mereka akan mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Sabar dalam berbagai hal. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, ketika mereka melakukan itu, engkau mendapatkan orang seperti itu, maka mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawatum mir rabbihim. Kalau kita buka tafsir Jalalain, salawatun di situ maghfiratun, warahmah, maka di situ adalah nikmatun. Menarik, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan nikmat. Karena ketika mereka mengetahui semua yang terjadi atas ketentuan Allah, apapun bentuknya musibah itu, maka pada saat engkau bersabar, engkau adalah orang yang disebutkan oleh Allah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang bukan sembarangan orang, tapi diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi kalau ketemu ada orang yang sabar, mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, sedang sakit, berat, mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kemarin saya pada saat ngisi pengajian bulanan di daerah Bintara, itu ada seorang jamaah kita, seorang dokter spesialis bagian paru. Beliau cerita, Ustadz, saya ini adalah orang yang sampai pada waktunya diuji oleh Allah. Punya penyakit tapi nggak kedeteksi. Diperiksa, padahal dia dokter ahli. Diperiksa sama teman-temannya semua nggak ada penyakit. Tapi luar biasanya saat saya sudah pasrah, saya baca sholawat, saya baca doa, apa aja yang bisa. Dari orang tua saya yang diajarkan itu saya baca, saya pegangin. Tiba-tiba timbul pada saat saya ngeraba itu ada benjolan. Wah, ini dia penyakitnya baru ketahuan. Padahal alat medis nggak ngecek. Ini dokter Ustaz Fatoni, spesialis yang habisnya miliaran. Sekolahnya sampai miliaran tuh dokter sampai spesialis. Tapi kemudian ketahuan tuh penyakit ketika dia berzikir, bersolawat. Dan akhirnya kemudian operasi. Apa dia kena tumor. Ustadz, saya sampai 12 kali di kemo. Ini dokter bu, yang kayaknya hidupnya serba kecukupan gitu kan. Kan kalau orang sampai sekolah dokter, bapaknya, emaknya duitnya banyak. Ya kan? Kalau sekolah di bawah pohon nangka, maka gak pakai duit banyak juga. Bawah pohon bambu dulu gitu. Duitnya banyak, tapi penyakitnya gede. Ya Allah, saya mendapatkan kisah dari orang yang ahli dalam medis, justru dia memberikan testimoni. Puncaknya doa Ustaz. Saya itu
Setiap malam minum air doa. Saya minta didoain ke kiai ini, ke majelis taklim ini. Itu minumnya yang saya minum, itu dokter tuh. Yang bukan dokter lagi kagak percaya sama air doa. Itu dokter aja percaya. Beliau cerita, setelah di kemo 12 kali, itu kata beliau, Ustadz, waktunya 5 tahun. Kalau 5 tahun dia tidak ada keluhan, maka berarti berhasil tuh kemonya. Kata beliau nih. Jadi selama 5 tahun saya dalam keadaan terus was-was. Orang tahu ilmunya sih. Jadi dia tahu. Was-was dia. Tapi saya berdoa terus berdoa. Sampai saya nazar. Sampai nazar pengen sehat. Itu dokter. Yang secara keilmuan dia tahu. Tetapi siapa yang bisa menolak ketentuan dari Allah? Maka kita diajarkan di dalam Al-Quran. Semua milik Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Kalau ente ketemu ada orang yang sakit, sabar. Kadang-kadang dia yang nenangin orang yang sehat. Udah lu jangan pada panik. Emang ini bagian gua. Dia bisa kayak begitu. Ente nggak sedang berhadapan dengan orang biasa. Ente sedang berhadapan orang yang disayang oleh Allah karena dipilih untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan jemaah kita akan ngaji pada kesempatan kali ini bahwa bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Kalau udah sakit, kata tuh dokter, melintir, sakitnya nggak ketahanan Ustaz. Artinya jemaah sekalian berbahagia ketika mereka mampu menahan itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa semua sudah menjadi ketentuan Allah dan tugas kita buat nerima. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Saya kesian kalau melihat ada orang-orang sakit karena kita juga ngerasain betapa nggak enaknya. Tetapi ketika mereka sabar, mereka nerima, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka sedang disayang oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita dikasih sehat afiat dan saudara-saudara kita. Kita lemah, nggak berdaya. Maka itu saya pilih kajian ini supaya menguatkan kita bersyukur diberikan kesehatan. Lalu kemudian kalau udah sehat nggak dipakai buat beribadah, entar kalau kemudian terlambat udah sakit kita jadi susah. Makanya ada wali yang dia wiridannya setiap hari nengokin orang sakit. Nanti kita akan ngaji betapa dahsyatnya pada saat engkau menjenguk saudaramu yang dalam keadaan sakit. Mereka butuh kehadiranmu. Ketika engkau datang, mereka merasa diperhatikan. Bukan cuman itu, bukan cuman nguntungin yang sakit, ente juga dapat keuntungan. Ente juga mendapatkan keistimewaan. Jadi kalau kita dengar ada orang yang sakit, mereka ada, kemudian mereka sabar, mereka orang istimewa, bahkan kita minta doa sama mereka karena mereka lagi deket-deketnya sama Allah. Kalau orang sakit tuh Pak, rada gampang dekat sama Allah. Tapi kalau orang lagi banyak duit suka lupa. Kalau lagi sakit udah mulutnya zikir terus. Bentuk Allah sayang, tapi ada juga orang yang sakit ngomel-ngomel Kiai. Nah itu persekot sebelum diseksa di kuburan biasanya gituin kalau ngomel-ngomel. Makanya kita perlu ingetin supaya kita menjadi orang yang terima. Naam, kita masuk kepada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ini juga seorang sahabat yang diuji dengan wa naqsim minal amwal. Abu Hurairah sampai pingsan saking laparnya. Kan kita nggak pernah ngerasain yang namanya lapar sampai pingsan. Abu Hurairah ngerasain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yaqulu berfirman, siapa Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini peristiwa yang akan terjadi pada diri kita nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bareng Rasulullah. Peristiwa berat di Robadung cuma sebentar. Pada waktunya kita akan pindah nanti ke yaumil qiyamah. Setelah alam barzah akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Kita diajak dalam hadis qudsi ini
dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni." Dipanggil, "Wahai anak Adam, maritu, aku sakit, falam ta'udni." Kemudian engkau tidak menjengukku. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut majaz, majaz mursal. Sesuatu yang dia menjadi kiasan tapi tidak berkaitan dengan yang dimaksud. Artinya Allah tidak sakit, cuma Allah begitu sayang kepada hambanya sehingga ketika ada hambanya sedang sakit, Allah menceritakan bahwa dalam majaz mursal ini Allah begitu peduli kepada orang yang sakit. Ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Qala, kemudian menjawab Ibnu Adam, Nabi menceritakan keadaan yang nanti terjadi di yaumil qiyamah. Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, berfirman siapa Allah, amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku yakni fulan marido, sedang sakit, falam ta'udhu, kemudian engkau tidak, atau kenapa engkau tidak menjenguk itu hambaku fulan yang sedang sakit? Amma alimta annaka law untahu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya engkau, annaka law untahu, andai kau menjenguk itu saudaramu yang sedang sakit, hambaku yang sedang sakit, lawajadtani indahu, niscaya engkau akan menemui aku di sisinya. Coba, apa hikmah yang kita ambil? Pertama, engkau yang sedang sakit, kemudian bersabar menerima apa yang menjadi ketentuan dari Allah. Inti nggak pernah sendiri, bahwa engkau ditemani oleh Allah. Bagi yang sabar ya. Karena saya kemarin ke rumah sakit Antam Kiai, saya melihat banyak orang yang sedang merintih. Pastilah dia sedang merasakan sakit. Sampai dia punya lisan nggak ketahanan, akhirnya merintih juga. Kita mampu merasakan bagaimana kalau kita pada posisi itu. Mudah-mudahan semua yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran. Andai kau datangi atau kau jenguk si fulan hambaku yang sedang sakit itu, lawajadtani indahu, niscaya engkau akan mendapati aku di sisinya. Allah sayang betul. Bertemu dengan Allah bukan hanya dalam salat malam, bukan hanya saat membaca Al-Quran, bukan hanya saat kita bersilaturahim bersedekah, tapi saat kau menjenguk saudaramu yang sedang sakit. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istad'amtuka falam tut'imni. Aku meminta makan kepadamu, kemudian kau tidak memberikan makan kepadaku. Adzan ya Zad. Adzan ya. Itu kemana adzan dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, nanti di yaumil qiyamah, aku meminta makan kepadamu, kemudian kau tidak memberikan makan kepadaku. Ini saya kembali ulang, ini kalimat majaz, jadi kiasan. Qala ya Rabbi kaifa ut'imuka, bagaimana aku bisa memberikan makan kepadamu, wa anta rabbul alamin, padahal engkau itu adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah menjawab, amma alimta annahu istafa'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, apakah engkau tidak mengetahui bahwa meminta makan kepadamu siapa hambaku fulan, kemudian kau tidak memberikan makan kepadanya. Ama alimta, apakah engkau tidak mengetahui annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi, apakah engkau tidak tahu bahwasanya seandainya engkau memberikan makan kepada fulan yang datang kepadamu dalam kelaparan, lawajadta dzalika indi, niscaya engkau mendapati aku yang demikian itu di sisiku. Jadi dia dalam keadaan lapar, kemudian ada seseorang yang dalam keadaan lapar datang kepada kita, atau kita memberikan makan datang kepada seorang kita tahu saudara kita, tetangga kita dalam kelaparan, engkau sesungguhnya sedang bertemu dengan Allah di situ dalam usahamu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ibna Adam istasqaituka falam tusqini, aku meminta minum kepadamu, kemudian kau tidak memberikan minum kepadaku. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin, bagaimana aku memberikan minum kepadamu padahal engkau Tuhan semesta alam. Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi, telah meminta minum kepadamu siapa hambaku fulan dan kemudian kau tidak memberikan minum. Amma alimta annaka law saqaitahu wajadta dzalika indi, apakah engkau tidak tahu bahwasanya saat engkau seandainya engkau memberikan minum, niscaya engkau mendapatkan yang demikian itu di sisiku. Artinya jemaah, bila engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang kehausan, engkau tidak akan mendapatkan lapar dan haus nanti di yaumil qiyamah. Nggak seberapa Pak, nggak seberapa apa yang kita lakukan itu.
tetapi apa yang akan kita dapatkan begitu besar. Nah itu tadi dokter yang bilang saya memberikan makan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kesembuhan. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridhan, bermula siapa orang itu ada menjenguk maridhan akan orang yang sakit, nadahu, niscaya memanggilnya, menyerunya, munadin minas samai, penyeru dari langit. Jadi saat ini kita diinformasikan oleh hadis ini oleh Nabi, kita mau nengokin saudara kita misalnya, ada misalnya di Klender, lagi sakit. Pada saat kita keluar dari rumah, maka berlaku nih hadis. Pada saat kau keluar rumah mau nengokin saudara yang lagi sakit, maka sabda Nabi, nadahu munadin minas sama, memanggil, menyeru kepada orang itu penyeru dari langit. Jadi lihat nih, baru jalannya aja sudah mendapatkan keistimewaan, dipanggil, diseru oleh penghuni langit. Apa yang dikatakan? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Ya Rabb, Allahumma ij'alna minhum. Engkau telah berbuat baik, wa taba mamsyaka, dan telah baik apa perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau akan menempati dari surga apanya tempatmu. Jadi saat engkau keluar dari rumah nengokin orang sakit, yang ditengokin girang, tapi yang nengokin juga lebih girang, karena dia diseru oleh penghuni langit, ente telah melakukan kebaikan, perjalananmu adalah perjalanan penuh kebaikan, dan engkau bersiaplah untuk menjadi orang yang bertempat tinggal di surga. Shallu ala Nabi. Ibu bapak, lihat, bukan hanya yang sakit yang mendapatkan kegembiraan. Jadi pada saat engkau datang menjenguk saudaramu yang sakit, sesungguhnya engkau mendapatkan berbagai keistimewaan. Saudaramu yang sedang sakit kemudian juga mendapatkan kebahagiaan. Enggak melulu perihal harta. Kadang-kadang kau bercerita tentang sesuatu yang membahagiakan dia, itu menjadi obat. Kan kadang ada orang yang berkata, Ustadz kita mau nengokin, cuman enggak enak, enggak bawa apa-apaan. Kita mau bawa apa-apaan, duitnya kagak. Enggak, bukan itu melulu. Mereka girang mendapatkan perhatian, tidak berupa materi ukurannya, tapi bagaimana mereka merasakan bahwa ada orang-orang yang datang mendoakan, dan mereka butuh dengan doa kita. Jadi semangat dia buat sehat. Ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq yang bikin Umar Ibnul Khattab sampai nangis. Kalau bahasa orang Rawa Badung, nangisnya gegawuran. Nangisnya sampai terisak-isak. Kenapa? Karena satu waktu Abu Bakar As-Siddiq keluar sampai ke batas kota Madinah. Pada saat beliau menjadi khalifah, orang nomor satu saat itu, Umar Ibnul Khattab kemudian curiga karena setiap hari, setiap pagi beliau melakukan itu. Dilihatin dari jauh, diikutin sama Umar Ibnul Khattab, diikutin sampai jalan keluar kota Madinah. Ternyata sampai di sebuah rumah, beliau kemudian masuk, dan kemudian beliau keluar lagi tidak lama setelah itu. Begitu Abu Bakar pulang, Umar masuk, penasaran siapa sih di dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu seorang nenek-nenek yang sedang sakit bersama dengan anak-anaknya. Umar nanya, apa yang dilakukan oleh lelaki yang tadi masuk sebelumku? Dia selalu memberikan aku makan. Dia mengurusku saat aku sakit. Bahkan dia membantu membersihkan rumahku, khalifahku. Nangis, Umar Ibn Khattab nangis. Betapa mulia hati Abu Bakar As-Siddiq. Seorang khalifah sampai kayak begitu setiap pagi. Nggak ada hubungan darah ibu, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kerabat.
Tapi sampai segitu perhatiannya karena tahu bagaimana keistimewaan pada saat engkau menjenguk saudaramu, saudaramu itu kemudian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan semangat lagi, mendapatkan perhatian yang membuat dia tidak merasa sendiri. Dan engkau yang menjenguknya juga, maka disebut dalam hadis ini bahwa menyeru penghuni langit kepada orang yang keluar dari rumahnya buat nengokin saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit, ibta wa taba mamsyaka wa bawa'ta minal jannati manzilan. Ente mah kalau nengokin saudara ente yang sakit, peduli sama saudara ente yang sakit, ente kagak pantas tinggal di dunia. Ente adalah penghuni surga yang sedang berjalan di dunia. Allahu Akbar. Ya kan kalau melihat hadis ini, kalau ente keluar nengokin saudara yang sedang sakit, maka sebenarnya engkau adalah orang yang disebut sebagai penghuni surga, wa yamshi fil ard, dan dia masih berjalan di atas bumi. Kita kan anggap sebelumnya sepele, biasa. Kadang-kadang kita sama saudara nggak peduli aja, dapat kabar sakit, oh sakit, nggak ada kepengen buat menghibur. Apalagi sih bisa ngeringanin secara biaya. Asal ente datang, saudara ente girang. Jangan ngukur saudara dengan harta, dengan uang. Enggak, saudara ente enggak seperti itu. Pada saat engkau datang, itu menjadi sebuah obat dalam tanda kutip yang boleh jadi akan membuat mereka menjadi semangat dan Allah berikan kesembuhan. An wa idza maritu fa huwa yashfin. Itu kan yang diceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim dengan begitu ketauhidannya, dan apabila aku sakit yang nyembuhin Allah. Yang nyembuhin Allah ya akhi, bukan dokter. Dokter mah cuma sebab doang. Berapa banyak orang yang ke dokter atau orang paling hebat, rumah sakit paling bonafit, giliran mati juga. Itu menjadi bukti bahwa mereka tidak punya daya, mereka hanya berikhtiar, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban, illa annahu qala, Ibnu Hibban riwayatnya berbeda, idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allah taala tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan fil jannah. Tapi kalau redaksi dari Ibnu Hibban, beliau agak berbeda redaksinya. Idza ada, apabila menjenguk siapa ar-rajulu seseorang akhahu akan saudaranya, auzarahu atau menziarahinya, mendatanginya, bukan saja dalam keadaan sakit. Ente datang silaturahim ke rumah saudara, ke rumah adik, ke rumah empok, ke rumah abang, datang ziarah, maka riwayat dari Ibnu Hibban, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, tibta, engkau telah berbuat baik, wa taba mamsyaka, dan telah baik apa perjalananmu, wa bawwa'ta minal jannati manzilan fil jannah, dan engkau akan menempatkan di surga tempatmu. Jadi betapa kemudian istimewanya umat Nabi Muhammad. Tuh lihat tuh, ente keluar girangin saudara sampai segitunya mendapatkan pujian, dan engkau mendapatkan kedudukan atau jaminan sebagai penghuni surga. Satu hadis lagi, wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa yang berpagi-pagi di antara kalian hari ini dalam keadaan puasa? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Pada saat Nabi bersama para sahabat, Nabi bertanya pagi-pagi, siapa di antara kalian yang puasa? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, qala man at'ama minkumul yauma miskinan, siapa yang telah memberikan makan di antara kalian hari ini kepada orang miskin? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar kemudian menjawab, saya.
Faqala man tabi'a minkumul yawma janazah. Jenazatan, siapa di antara kalian yang mengikuti hari ini jenazah, nganterin jenazah ke kuburan? Qala Abu Bakrin ana. Qala wa man ada minkumul yawma maridhan. Siapa di antara kalian, siapa yang menjenguk di antara kalian hari ini kepada orang yang sakit? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar menjawab, aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin illa dakhalal jannata. Tidaklah berkumpul ini perkara sama sekali pada seseorang, artinya tidaklah berkumpul ini keadaan pada seseorang kecuali dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam syurga. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pilihannya kepada kita. Ente mohon jenguk orang sakit, apa mohon dijengukin? Jadi kalau kemudian engkau peduli kepada saudara yang sedang sakit, maka kehadiranmu menjadi obat buat mereka. Sama seperti kita memberikan makan, enakan memberi makan daripada diberikan makan. Enakan kita memberikan minum daripada kita diberikan minum. Artinya kita pada posisi yang diberikan karunia. Kita peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Dan keberadaan kita saat datang kepada saudara-saudara kita bukan hanya menjadi kebahagiaan yang didatengin, tapi ente juga punya kedudukan yang istimewa. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kau peduli atau mendatangi saudaramu? Apalagi sekedar menanyakan, kan sekarang udah nggak ada alasan susah ngubungin saudara. Udah ada banyak yang namanya telepon, ya kita telepon, kita tanya bagaimana keadaan saudara kita. Kelembutan hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang dia mau mencoba peduli kepada saudara-saudaranya. Kalau nggak begitu keras, biarin aja. Emang dia boleh mau, susah Ustaz. Udah kagak nengokin saudaranya sakit pakai ngatain. Lagian sih jalan-jalan mulu, lagian sih makannya sembarangan. Ente udah kagak nengokin, nyalain, teganya tuh lisan sampai ngomong kayak begitu. Itu akibatnya kalau misalnya hidup nggak teratur. Ya jangan. Kalau penyakit itu semuanya adalah ketentuan Allah, benar ada sebabnya. Tapi berapa banyak orang yang kadang-kadang ya kita lihat mereka yang kerjaannya main dengan sampah kayak itu nggak kena penyakit, hitungan medisnya kudunya sakit duluan mainnya sama sampah. Virus banyak banget, ente jangan kata sampai deketin, sampai bersihin sampah, nyium baunya aja nggak tahan. Nyium baunya nggak tahan. Tapi mengapa kemudian mereka diberikan kesehatan oleh Allah? Menunjukkan bahwa tidak melulu sebab itu menjadi sebuah penentu dalam keadaan seseorang. Sama ketika mati, kan kudunya yang tuaan. Tapi begitu banyak orang yang masih muda, bahkan mendahului orang tuanya. Saya kemarin jamaah Masjid Al-Mujahidin, saya setiap malam Selasa di Kampung Liau ngajar kitab di situ. Itu ada orang yang malam Selasanya kayak masih ngobrol sama saya, ngobrol bercanda. Sampai bilang beliau, "Kiai kapan kita makan bareng?" Saya bilang, "Ntar aja habis ngaji malam Selasa depan." Karena istrinya jago masak. Itu malam Selasa, Pak. Ibu, begitu hari Rabu pagi saat saya sedang di tol menuju ke Solo, diinformasikan orang tersebut meninggal dunia. Lagi seger bugar, masih bawa mobil ke Bandung. Meninggalnya di Bandung. Jemaah, bapaknya umurnya 97 tahun. Bapaknya ini orang. Kemarin kita acara maulid sampai masih doain, Ustaz doain saya biar umurnya panjang. Udah umur 97 tahun. Masih minta doa panjang umur. Sampai 100 aja Ustaz biar lengkap sampai 100 gitu. Jadi mintanya sampai cepet. Tapi betapa orangnya ibadahnya masih rajin. Karena ibadahnya rajin. Betapa tidak mengikuti aturan dalam logika kita. Tuh anaknya yang masih muda,
bapaknya yang udah 97 tahun meninggal dunia. Udunya kan 97 tahun duluan. Artinya jangan kemudian engkau malah menghukumi saudaramu. Lagian sih begini-begini, ente udah nengokin kagak, bantuin kagak, nyalahin yang ada. Ada nggak yang begitu? Banyak banget. Banyak banget, saya nggak tahu tuh hatinya terbuat dari apa. Kadang-kadang cuma nanya-nanya dari orang lain, nanya-nanya doang. Emang dia sakit ya? Padahal saudaranya. Allahumma fir lana dzunubana. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa doa kita.